Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bilang Dia Corporation akan memaparkan usaha yang kami jalankan kepada para supplier. Oleh karena itu, akan lebih baik jika kita saling mengenal. Inilah dia tim pendiri Bilang Dia Corporation. Yang pertama, Rizky Hidayahya, owner dari Bay Rizky Hidayahya. Yang kedua, Anggun Cahyaning Berliani, owner dari Actic. Yang ketiga, Nabila Husna, owner dari Bila Kanla. Yang keempat, Diki Wahyudi, owner dari Wahyu Official. About Us. Bilang Dia berlokasi di Gang Aries nomor 44 Umbul Harjo, Kecamatan Sorosutan, Kota Yogyakarta, yang bisa diakses pada link tersebut. Dan usaha yang kami jalani ini merupakan usaha dalam bentuk retailing busana muslim wanita, di mana produk yang saat ini telah ada, yang pertama ada gamis dengan koleksi Zaila Dress, lalu celana kulot dengan koleksi NH Kulot, dan jilbab dengan koleksi Bella Square. Dan target market kami adalah wanita dewasa dengan rentan usia 20 hingga 30 tahun. Kami memilih target market wanita dewasa dengan jenjang sekian karena orang dewasa pada saat ini banyak yang menggunakan busana muslim dalam berpakaian sehari-hari mereka. Busana muslim bagi orang dewasa juga dapat membantu mereka untuk berpenampilan lebih modis. Nah, apa sih latar belakang kami mendirikan Bilang Dia Corporation? Berikut ini latar belakang kami mendirikan Bilang Dia Corporation. Yang pertama, penduduk Indonesia mayoritas Muslim. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 86,88% beragama Islam. Artinya, mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Karena merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, Indonesia menjadi negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data World Population Review, Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar pada 2021, yakni sebanyak 231 juta jiwa. Lalu yang kedua, tren fashion berbusana Muslim di Indonesia sendiri terus berkembang. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenkraf telah mencanangkan Indonesia menjadi pusat fashion muslim dunia. Saat ini, Indonesia menjadi negara ketiga konsumen busana muslim terbesar setelah Turki dan Uni Emirat Arab atau UEA. Konsumsi busana muslim di Indonesia sendiri berada di angka 20 miliar dolar Amerika Serikat dengan laju pertumbuhan 18,2% per tahun. Melihat kekuatan dan potensi yang sangat besar inilah, kami yakin untuk mendirikan Bilang Dia Corporation. Nah, ini dia produk yang telah kami paparkan tadi, yaitu yang pertama ada Zaila Dress dengan potongan simpel dan elegannya, lalu ada NH Kulot dengan desain yang bisa dinikmati oleh pria maupun wanita, dan Bella Square Hijab yang menggunakan bahan premium tentunya. Dalam pemilihan produk tentunya kami memiliki standar yang akurat. Adapun hal yang kami perhitungkan adalah desain dengan presentase 40%. Desain ini meliputi keunikan desain, penyesuaian tren, dan selera masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah kualitas jahitan dengan presentase 30%. Kualitas jahitan ini meliputi kesesuaian warna benang dengan kain, kampu jahitan, dan tegangan benang jahit. Yang terakhir harga dengan presentase 30%. Hal ini kami perhitungkan kelayakan harga untuk kelas menengah dan juga tidak overpriced. Hal ini kami perhitungkan karena kualitas dari produk tersebut apakah layak dijual dengan harga yang kami inginkan atau justru memiliki harga yang terlalu tinggi dengan kualitas yang rendah. Lalu berikut ini adalah rancangan bisnis yang akan kami lakukan. Yang pertama, membangun brand yang kuat. Branding menjadi salah satu strategi pengembangan usaha utama yang harus dibentuk sejak awal bisnis berjalan. Dengan memperkenalkan identitas brand serta kelebihan yang dimiliki kepada para konsumen melalui televisi maupun media sosial, kami akan melakukan branding dengan maksimal.
hal yang pertama kami lakukan adalah membangun brand yang kuat, di mana kami memberikan nama brand kami Bilang Dia, yaitu sebuah brand yang berfokus pada usaha yang memiliki ciri khas dari menjadi pelopor busana muslim trendy Indonesia. Yang kedua, membuat konten marketing yang menarik. Di era digital seperti saat ini, membuat konten marketing yang menarik akan menjadi salah satu strategi pengembangan usaha yang sangat efektif. Melalui digital marketing, kami akan membangun brand awareness tentang bisnis kami dan juga mempromosikan produk yang kami jual secara online. Misalnya, salah satu strategi marketing yang tidak membutuhkan biaya besar adalah menulis blog tentang usaha kami di situs komunitas online. Di sini kami juga akan memiliki divisi konten yang bertugas sebagai admin pembuat konten untuk pemasaran produk kami. Salah satu contoh konten yang akan kami buat adalah video-video singkat yang dapat kami publikasikan melalui TikTok dan Instagram. Konten-konten tersebut dapat berisi cuplikan-cuplikan produk kami. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial dengan tepat. Salah satunya, langkah yang paling mudah untuk dilakukan sebagai strategi pengembangan usaha adalah memanfaatkan media sosial. Media sosial dapat diakses oleh siapa saja dengan gratis, sehingga dapat melakukan promosi yang menarik agar calon konsumen tertarik untuk membeli produk. Disinilah hasil dari kinerja divisi konten akan kami tampilkan. Kami juga akan menjangkau pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan fitur iklan melalui media sosial untuk memaksimalkan promosi. Contoh platform yang akan kami gunakan adalah Facebook Ads dan Instagram Ads. Yang keempat, memperluas jaringan bisnis. Penting bagi pelaku bisnis untuk terus memperluas jaringan bisnis dengan banyak orang. Hal ini akan membantu strategi pengembangan usaha agar berkembang dan semakin maju. Hal yang kami lakukan adalah bekerja sama dengan para produsen barang yang akan dijual kembali. Hal ini kami lakukan agar ekonomi masyarakat sekitar menjadi lebih baik lagi dan kami juga diuntungkan. Dengan berkembangnya bisnis ini, kami juga akan memperluas jaringan dengan membuka cabang di kota-kota besar Indonesia terlebih dahulu, sehingga jaringan bisnis lebih luas dan merata. Lalu, apa saja sih keuntungan yang dapat diperoleh mitra supplier? Yang pertama, produk supplier dapat terjual lebih banyak. Dengan menjadi supplier, Bilang Dia, otomatis kami selalu melakukan penjualan dan timbal baliknya adalah produk dari supplier dapat terjual lebih banyak. Yang kedua, tidak perlu memikirkan promosi untuk publik. Hal ini tidak perlu para supplier pikirkan karena kami telah menyiapkan video promosi untuk publik. Yang ketiga, menambah jaringan bisnis. Yang keempat, bertambahnya keuntungan yang didapat. Yang kelima, akta jual beli yang jelas. Dalam kontrak akan tertulis bahwasanya apabila sudah sepakat untuk menjadi supplier, jika barang sudah diterima, maka uang akan langsung ditransfer. Kemudian, yang keenam, pangsa pasar yang luas. Seperti yang telah dijelaskan di latar belakang, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan rencana Indonesia sebagai pusat fashion muslim dunia menjadikan mangsa pasar bisnis ini sangat luas. Alur kerjasama yang kami tawarkan adalah yang pertama, tentunya kami melakukan penawaran apakah produk yang ada pada para supplier sesuai dengan standar dan branding yang telah kami bangun selama ini. Setelah penawaran dan kami akan melakukan negosiasi untuk bekerja sama dan mendapatkan harga yang sesuai. Setelah negosiasi berlangsung, kami akan melakukan pemahaman terhadap kontrak yang telah kami buat dengan supplier. Jika sudah sepakat dengan kontrak yang tertera, maka terjadilah kesepakatan dan kerjasama antara Bilang Dia Corporation dan supplier. Demikian presentasi penawaran yang dibuat dengan tujuan untuk bekerja sama dengan para supplier produk agar dapat bermitra dengan kami. Besar harapan kami bekerja sama dengan perusahaan Anda untuk semakin memperluas pemasaran produk fashion muslim yang unik dan trendy di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.